pertama saya akan menjelaskan tentang sinergitas pembentukan produk hukum daerah. Yang pertama, urusan pemerintahan dibagi menjadi dua. Yang pertama, urusan pemerintahan dan yang kedua adalah otonomi daerah. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Lanjut, urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Lanjut, materi yang selanjutnya, kebijakan daerah. Ini terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang 23 tahun 2014. Bentuk-bentuk kebijakan pemerintahan daerah. Pertama, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta kebijakan lainnya. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan kebijakan daerah. Ini tentang mengenai pembinaan dan pengawasan. Dan yang keempat, peraturan daerah. Dasar pembentukan peraturan daerah itu ada dalam pertama Pancasila, alinea keempat Undang-Undang 1945, Undang-Undang 1945 dalam pasal 18 ayat 6, lanjut peraturan daerah pasal 236 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014. Sinergitas pembentukan PHD. Unsur-unsurnya, pertama kegiatan, kerjasama, tujuan, serta kelembagaan. Sinergitas pembentukan PHD dilakukan untuk setiap tahapan proses pembentukan perda atau perkada. Lanjut, kemudian materi peraturan kepala daerah. Ini terdapat revisi Permendagri nomor 80 tahun 2015. Putusan MK nomor 137 dan putusan MK nomor 56. Dampak putusan MK nomor 157 dan 136 tahun 2016. Usul pembantalan. Pertama, setiap orang atau kelompok orang. Kedua, pemerintah daerah. Yang ketiga, badan hukum. 4, tidak atau instansi lainnya. Dan yang kelima, temuan dari tim. Jadi, dapat disimpulkan bahwa poin yang pertama, sinergitas pembentukan perda atau perkada perlu dilakukan untuk menjamin kualitas rancangan dan rancangan perkada. Dan yang kedua, sinergitas dilakukan pada setiap tahapan pembentukan perda. Yang ketiga, perkarya perlu membangun sinergitas dalam berbagai pihak, termasuk hukum atau biro hukum provinsi, agar sedari awal dapat penyempurnaan pada aspek materi muatan, legal drafting, dan kewenangan. Materi yang selanjutnya, yang berbeda pula, mengenai transparansi pembentukan produk hukum daerah. Bahasan yang pertama adalah landasan filosofi keterbukaan informasi publik. Ini merupakan hak memperoleh informasi yang terdapat dalam pasal 28F Undang-Undang 1945. Yang kedua, asas keterbukaan informasi. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Kewajiban badan publik, pasal 7 Undang-Undang KIP. Kemudian Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 354. Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang tujuan keterbukaan informasi publik. Lanjut, produk hukum. Ini terdapat dalam pasal 1 angka 19 Permendagri nomor 80 tahun 2015. Landasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Materi selanjutnya. Unsur filosofi, unsur sosiologis, serta dan terakhir unsur yuridis.
Sedikit penjelasan mengenai unsur filosofis itu menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lanjut, unsur sosiologis yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dan terakhir, unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut dengan guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kemudian, tertib substansi. Pertama, materi muatan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang kedua, materi muatan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Serta yang terakhir, materi muatan menyelesaikan masalah atau menjawab kebutuhan. Lanjut, lex specialis derogat lex generalis. Contohnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Lanjut, lex super derogat lex inferior. Contohnya, perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dan yang terakhir, lex posteriori derogat lex priori. Yang terakhir, tahap pembentukan produk hukum. Itu yang pertama adalah prolegda. Itu instrumen perencanaan program pembentukan perda atau perda kabupaten atau kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Aspek hukum kewenangan pembentukan perda. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236 Ayat 1 mengenai perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 14 mengenai dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perlu diketahui bahwa peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, produk hukum daerah lainnya, dan kepentingan umum. Kategori informasi yang terbuka. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang mengikat dan atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas yang pertama, daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan. Lalu yang kedua, daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan atau kebijakan yang telah disisahkan kategori dan informasi atau yang terbuka pada pasal 13 Perki 1 tahun 2010. Lanjut pada bahasan kategori informasi yang terbuka, pasal 13 Perki nomor 1 tahun 2010, informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari tertibnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Sanksi pidana terdapat dalam pasal 238 Undang-Undang 23 tahun 2014. Sanksi pidana pada pasal 238 Undang-Undang 23 tahun 2014. Pertama, perda dapat memuat ketentuan tentang pembangunan biaya paksaan, penegakan atau pelaksanaan perda, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, perda dapat membuat ancaman pidana kurangan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Perda dapat membuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, selain saksi, sebagaimana dimaksud di atas, perda dapat memuat ancaman saksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan saksi administratif. Kemudian saksi administratif. Mengenai saksi administratif, itu berupa teguran lisan, teguran tertulis,
penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Dan yang peraturan terakhir, perundang-undangan. sanksi pidana Undang-Undang KIP. Itu terdapat dalam pasal 51 dan pasal 52. Dan yang terakhir, sanksi pidana Undang-Undang KIP. Yang pertama, pada pasal 51, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan atau denda maksimal 5 juta. Dan yang kedua, pada pasal 52, badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan informasi yang harus diumumkan berkala, tersedia setiap saat, dan serta-merta mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan atau denda maksimal 5 juta.